Arabiatu bahwasannya yang keempat dari 8 itu ya. Ini merusan kemarin, manen aja dulu ya. Itu antakuna, ada saya. Itu antakuna bahwasanya ada ia perempuan itu khafifatal mahri, murah maharnya. Itu khafifatal mahri, murah maharnya. Faqad nuhiya, maka sungguh dilarang anil mughalati, dari memahalkan fil mahri, pada mahar. Wa tazawwaja, dan menikah siapa ba'du sahabah, atau menikahkan siapa ba'du sahabah, sebagian daripada sahabat, ala nawatin ya, sedikit minaz zahabin, dari emas. Yuqalu, dikatakan, apa kanat, ada apa kimatuha, harganya emas itu khamsatu darohima, 5 beberapa dirham. Wazawaja, dan menikahkan siapa Sa'id ibnul Musayyib ibnatahu, akan anak perempuannya Sa'id, min Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ala dirhamaini, atas 2 dirham. Sumahamala, kemudian membawakan atau membawa siapa Abu Hurairah akan ibnah, ya, akan ibnata, bahwasanya Abu Hurairah ilaihi, kepada bahwasanya ia Sa'id, Sa'id, ia Sa'id ilaihi, kepada berlailan pada malam hari. Pada kala, maka masuk siapa Sa'id, atau memasukkan siapa Sa'id akan ibnatah minal babi, dari pintu. Suman soropa, kemudian pergi ia Sa'id. Sumaja'a, kemudian datang ia Sa'id akan ibnatah, anak perempuannya tadi. Ba'da sab'ati ayamin, setelah 7 hari. Fasalama, maka ulu salam, atau membaca salam ia Sa'id alaiha, atas ibnatah, anak perempuannya. Wa fi khabarin, dan pada satu kabar, min barokatil mar'ati, itu setengah daripada keberkahan perempuan, sur'atu tazwijiha, bahwasanya cepat menikahnya perempuan, wa sur'atu rahimiha, dan cepat rahimnya perempuan, maksudnya al-wiladatu, punya anak, wa yusru mahriha, dan gampang maharnya perempuan. Wa kama, dan sebagaimana tukrohu, dimakruhkan apa al-mulghalatu, memahalkan, larang terus mahal, fil mahri, bil mahri, pada mahar, min jihatil mar'ati, dari arah sisi perempuan. Fayukrohu, maka dimakruhkan apa as'alu, minta, an maliha, dari hartanya perempuan, min jihatir rojuli, dari sisi laki-laki. Walayan bagi, dan tidak sepatutnya apa yang kiha, menikah siapa rojul, aman, karena mengharapkan fil mali, di dalam harta. Wa idza ahda, dan jika memberi hadiah siapa orang ilaihim, kepada keluarganya mar'ah, falayan bagi, maka tidak sepatutnya apa ayuh dia, bahwa memberikan hadiah siapa man liutor, liatur, ada tasnya harusnya itu. Karena ada tasnya kan? Enggak ada. Liaturo, linya li apa? Karena itu loh. Li amar. Karena linya karena memaksa siapa orang hum, akan ahli mar'ah, keluarga perempuan, ilal muqabalati, terhadap membandingkan, biaksaro, dengan lebih banyak, minhu, daripada ihda, minhu, daripada pemberian. Wakazalika, dan sebagaimana, wakazalika, dan itu seperti itu juga layan bagi, idza ahdau, jika memberikan hadiah siapa ahlul mar'ah, keluarga perempuan, ilaihi, kepada man, laki-laki. Faniatu tolabu ziyadati, maka bahwasanya niat mencari tambahan itu niat fasidatun, yang rusak.
Wadakhilun dan masuk fi qaulihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala wala tamnun tastakthir. Ayat apa? Surat apa itu? Mudassir. Janganlah jangan memberikan anugerah sungguh engkau tastaksir, maka memberikan banyak siapa engkau. Maksudnya tu'ti memberikan engkau litatluba untuk mencari engkau aksaro akan lebih banyak. Ngasih tapi niat supaya dapat banyak lagi gitu. Al-khamisatu bahwasanya yang kelima itu antakuna bahwasanya ada apa almaratu perempuan itu wuludan orang yang gampang anakan. Dikit subur bahasanya gampang anakan. Udah kayak ayam gampang anakan. Ya pokoknya segitu ya. Fa'in urifat maka jika diketahui bil akri dengan mandul Waliyam tani maka hendaklah mencegah siapa man antazwijiha dari menikahinya mar'ah. Sadi satu bahasa yang keenam itu antakuna bahwasanya ada ya perempuan itu bikron perawan. Yang doyan janda nggak masuk. Kala bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam li Jabir kepada Jabir. Waqad nakaha sungguh menikahi siapa Jabir saiban akan janda. Apa kata Nabi kepada Jabir? Hala bikran tulaibuha wa tulaibu ka. Itulah. Hala hala ya. Kenapa tidak menikahi engkau bikarenakan perempuan? Hala kenapa tidak menikahi engkau bikarenakan perempuan? Itulah ibu yang bisa bermain-main. Siapa engkau akan ia perawan watula ibu dan bermain-main. Maksudnya bermain itu apa ya? Bukan bermain-main ini maksudnya. Ya bercanda-bercanda gitu. Watula ibu dan bercanda-bercanda. Siapa perempuan perawan kak kepadamu. Ngaji nih ya, bukan ngomongin ngaji nih. Ntar kata orang pas denger ini ngaji apa katanya ngomongnya janda perawan. Yang lewat. Ya siapa tahu jadi penasaran ikut ngaji kan. As-sabiatu bahwasanya yang ketujuh itu antakuna bahwasanya ada ya perempuan itu nasibatan orang yang memiliki nasab. Apa namanya? Keturunan. Ani maksudnya antakuna ada ani maksud saya antakuna akan bahwasanya ada ya perempuan itu min ahli baitiddin dari ahli keluarga agama wasolahi dan bagus. Fainah maka sesungguhnya perempuan itu satu Rabbi akan mendidik siapa perempuan banataha akan anak-anak perempuannya mar'ah wabaniha dan anak-anak laki-lakinya mar'ah. Dalam takun maka ketika tidak ada ia perempuan itu muaddibatan orang yang bisa mendidik lam tuhsin maka tidak bisa berbuat baik siapa mar'ah at-ta'diba akan mendidik adab watarbiyata dan mendidik. Wa fi khabarin dan pada satu hadis takhayaru pilihlah kalian limutfikum kepada mani kalian tempat mani kalian fa innal irqa maka sesungguhnya anak itu nizaun menyerupai bapak menyerupai bapak ibunya ya. As-saminatu bahwasanya yang ke-8 itu Allah takuna itu bahwa tidak ada siapa mar'ah itu minal qurabati dari kerabat qaribati yang dekat. Fa inna zalika maka sesungguhnya yang demikian itu kerabat dekat yuqallilu itu menyedikitkan ia kerabat dekat asyahwat akan syahwat. Fahadihi maka bahwasanya khisal budi pekerti ya khisal itu al khisal al muraghabatu yang dicintai nisa'i di dalam perempuan. Wajib bulan wajib alal wali atas wali ayat dan juga ayyura'iyah apa bahwa menjaga siapa wali khisala zauji akan keadaan atau budi pekertinya suami. Wali angzur dan hendaklah melihat ya wali likarimati akan kemuliaannya ia suami calon suami maksudnya ya. Fali zawiju maka tidak boleh menikahkan siapa wali akan perempuan amiman dari orang sa'a yang jelek apa khuluquhu akhlaknya man
au khalquhu atawa cipta apa namanya? Akhlaknya man wa khalquhu dan wajahnya man, wajah atau apa namanya? Ciptaannya man. Ya rupanya bisa. Au da'ufa atau lemah apa dinuhu agamanya man. Au qassara atau sembrono apa namanya? Yang enak selain sembrono. Bukan. Bukan ceroboh. Au qassara atau ceroboh siapa man anil qiyami dari mendirikan bihaqqiha atau dari mendatangkan atau dari memberikan bihaqqiha terhadap haknya istri atau mar'ah. Au kana atau ada siapa man itu lam yukafi itu tidak kufu, tidak sebanding siapa man akan mar'ah fi nasabiha pada nasabnya mar'ah istri. Wa mahma dan ketika zawaja menikahkan siapa wali ibnatahu akan anaknya ia wali zaliman akan orang yang zalim au fasikon atau orang fasik au mubtadian atau orang yang suka atau orang yang suka mengerjakan bid'ah. Waduh, tahlilan bukan, enak aja. Lah. Aduh. Au syariba khamrin atau peminum khamar. Faqad jana maka sungguh telah melukai siapa wali ala dinihi atas agamanya wali. Wa ta'arrada dan menghadapkan ya wali li sukhtillahi kepada murkanya Allah. Lima karena perkara qata'a yang memutus siapa wali min haqqi rahimi dari haknya keluarga, wasul ikhtiar atau haknya rahim, wasul ikhtiar dan jeleknya pilihan. Qala rajulun berkata seorang lelaki li Hasan kepada Hasan, qad khataba sungguh telah melamar ibnati kepada anak perempuanku jamaatun siapa sebuah kelompok. Faman uzawwijuha faman maka terhadap siapa maf'ul muqaddam uzawwiju menikahkan siapa aku akan ibnati. Qala berkata Hasan miman dari orang yattaqo yang takut siapa man Allah kepada Allah. Fa'in ahabba maka jika mencintai siapa man akan ibnati akan perempuan akroma maka pasti memuliakan siapa man akan perempuan. Wain abgodo dan jika benci siapa man akan perempuan lam yuzlim maka tidak akan menzolimi siapa man akan perempuan. Ngaji ini tuh kayaknya ini lagi gitu ya. Biar semangat, biar modal lagi Ki Reza, tenang aja. Ki Reza mau ada pengalamannya banyak udah. Yang keempat dari 8 keadaan perempuan yang hendak dinikahi adalah pertama yang keempat ya khafifatal mahri. Apa namanya? Maharnya murah, maharnya enteng. Kenapa? Karena memang dilarang untuk memahalkan mahar. Ya. Tuh, jangan kebalik, anaknya perempuannya boleh dibawa ke sana kemari tapi pas dinikahin matoknya mahal 100 juta gitu. Ya, jelas. Tapi giliran izin anaknya dibawa jalan-jalan berduaan boleh. Wah kacau ini. Jangan begitu. Asal apa Aerox. Aduh, sama PCX ya. Tuh. Bahkan para sahabat itu ya menikahkan atau nikah ya hanya dengan beberapa mahar 5 dirham. Bahkan Sa'id bin Musayyab menikahkan anak perempuannya terhadap Abu Hurairah hanya 2 dirham maharnya. 2 dirham itu berapa? Ya. Di apa namanya? Ya di convert aja ke rupiah. Segitu. Ya. Gitu. Setelah dinikahkan langsung dibawa. Perempuannya langsung dibawa sama Abu Hurairah ke rumahnya malam-malam atau Sa'id bin Musayyab nganterin langsung ke rumah Abu Hurairah. Udah tinggalin selama sebulan 7 hari. Pas udah 7 hari ya istilahnya mungkin gitu ya. Udah 7 hari. Datang lagi 7 hari ya. Kayak begitu pokoknya intinya cari yang begitu. Artinya termasuk keberkahan perempuan itu gampang dinikahinya. Maksudnya bukan gampang dinikahi, sur'atu tazwijiha, cepat ya gitu ya.
Ketika ada yang cocok, yang pas, milih-milih lama. Ya. Atau yang kedua termasuk berkahnya perempuan sur'atu rahimaha, cepat anakan, artinya subur gitu. Ya, subur gitu ya. Wa yusru mahriha, dan gampang maharnya. Gampang maharnya. Jadi ini ya perempuan. Wa kama tukrahu, dan sebagaimana juga dimakruhkan memahalkan pada mahar dari arah perempuan, dari sisi perempuan, tapi juga tidak boleh dimakruhkan juga meminta hartanya perempuan dari arah laki-laki. Ya, jadi laki-laki juga ketika apa? Jangan sampai begini, ini maksud tadi ya, lafaz-lafaz itu yang sampai bawah itu, jangan sampai kemudian ketika laki-laki memberi hadiah kepada keluarga perempuan itu dengan niatan supaya nanti dapat lebih banyak. Itu nggak boleh ya. Jadi wala tamnun tastaksir itu ya, jangan niatnya memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang lain supaya punya niatan nanti baliknya dibalikin lebih gede. Itu nggak boleh. Mancing, bahasanya mancing. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kalian bagi, tidak sepatutnya begitu. Jadi ketika kita ngasih hadiah kepada orang lain atau di sini kepada keluarga perempuan atau sebaliknya dengan harapan nanti dibalas yang lebih besar. Nah, itu nggak boleh. Jadi aituti litat luba aksaro, memberikan sesuatu tapi niatnya untuk mendapatkan yang lebih banyak, imbalan maksudnya, imbalannya biar lebih banyak. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, nikahilah perempuan yang tadi ya termasuk wuludan itu subur ya, gampang anakan bahasa Sundanya. Bahkan kalau sudah diketahui ya sudah jelas kalau dia itu mandul, ini udah jelas ya, belum dinikahi belum, tapi sudah jelas sebelumnya udah ketahuan, sebelum dinikahi udah ketahuan perempuan tersebut tidak akan punya anak. Maka di sini hendaklah Paliam tani, maksudnya hendaklah tidak jadi nikahnya. Kan belum nikah ya, karena belum ketahuan, bukan cancel, memang belum baru namanya, baru taruh atau apa gitu. Ya, maka di sini Paliam tani antazwiji. Nah, ya itu beda lagi, itu komitmen ya. Bahkan ada sekarang mah zaman free child. Ada sistem free child gitu. Nikah tapi dengan niatan sudah di ancang-ancang, artinya sudah wedding agreement atau perjanjian pernikahan, nggak mau punya anak misalnya. Gitu ya, itu mah terserah mereka. Ini mah bagian perkara yang memang penting jadi pertimbangan ketika menikahi perempuan ya, yang belum nikah, yang sudah nikah ya. Ya. Nah, yang keenam ya antakuna bikran. Sebaiknya yang keenam itu cari yang perawan. Sebab apa? Nah, Nabi pernah berkata kepada Jabir ketika Jabir menikahi janda ya. Gitu. Maka katanya, loh kenapa enggak nikah sama perawan? Karena perawan itu bisa diajak bercanda gitu maksudnya lah. Engkau bisa senda gurau, gampang gitu senda guraunya. Engkau bisa bercanda sama dia, dia bisa bercanda sama engkau gitu. Kenapa enggak perawan? Emang udah enggak ada perawan? Oh banyak, cuma ya begitulah perawan-perawan sekarang misalnya ya. Dari yang pengalaman itu beda lagi. Ini mah seyogianya, apa sebenarnya? Sepatutnya, apalagi bahasanya? Sebaiknya. Begitu. Tapi kalau emang jodohnya dapatnya beli satu dapat satu ya boleh dikata gitu. Ada juga orang yang lebih suka dengan orang yang lebih berpengalaman gitu. Dan lain-lain ya. Yang ketujuh, hendaklah perempuan tersebut ya punya nasab yang baik. Artinya dari keluarga yang patuh terhadap agama. Dari keluarga yang ngerti agama, yang baik agamanya, yang bagus agamanya. Lihat bapak emaknya sholat nggak? Gitulah. Kalau bapak emaknya aja nggak sholat, kalau bapak emaknya aja nggak pakai kerudung, emaknya bukan bapaknya, repot kalau pakai kerudung. Ya, bagaimana nanti ketika kita punya anak? Kenapa? Karena perempuan itu satu robbi. Mereka akan mendidik anak-anak kita. Mereka akan mendidik anak-anak, ya kan? Ketika kita tinggalkan, ketika kita kerja, lain-lain sebagainya. Ya. Nah, kalau tidak begitu, maka dia tidak bisa mendidik akhlak, nggak bisa mendidik adab, nggak ngerti bagaimana cara mendidik secara Islami, secara syariat dan lain-lain.
Ya, cari yang begitu. Kalau Bang Sanggi sudah jatuh pilihan ya sudah, karena insya Allah pilihan Bang Sanggi sudah terbaik ya, sudah mantap sudah. Takhayyaru linutfikum fa innal irqa nizaun. Nah ini ada hadis Nabi bahwa Nabi suruh milih tempat nutfah kalian, maksudnya perempuan. Ini apa majas ya, apa namanya? Majas ya Bang. Jadi apa namanya? Hiasan gitu ya. Jadi majas mursal menyebutkan apa namanya sesuatu yang dikehendaki adalah tempat. Ada menyebutkan tempat yang dikehendaki adalah sesuatu. Ya. Apa namanya majas mursal namanya. Ya, menyebutkan tempat tapi yang dikehendaki sesuatunya. Menjadikan sesuatu yang dimaksud adalah tempatnya. Itu namanya majas. Pilihlah tempat nutfah kalian. Pilihlah nutfah. Kenapa? Karena anak itu nanti tergantung bapak emaknya. Itulah. Kita laki-laki pilih. Gitu. Yang terakhir yang ke-8, kalau bisa jangan kerabat dekat, sepupu ya. Kalau ya jadi nikahin sepupu itu boleh, anaknya mamang itu, anaknya paman itu boleh ya. Tapi sebaiknya kalau di sini ya dianjurkan tidak menikahi kerabat dekat. Gitu. Ya ini mah apa namanya masih istilahnya tergantung adat setempat. Ada juga misal kebanyakan di Madura itu katanya, di Madura itu kebanyakan justru nikahi sepupu katanya. Di Madura itu. Ya, di mana ya? Ya orang-orang Arab juga begitu. Tapi kalau kita ya, nah ini makanya dicantumkan dalam ke-8 ini sebaiknya tidak ini bukan larangan tapi sebaiknya ya secara fikih boleh, secara fikih menikahi kerabat dekat boleh seperti apa? Sepupu itu kan kerabat dekat anaknya mamang. Kalau ponakan mah mahram nggak boleh. Kalau ponakan mah anak apa? Ponakan nggak boleh mahram. Ya. Anak abang atau anak adik nggak boleh. Jadi secara fikih boleh, secara fikih nikah sepupu. Tapi ini apa namanya? Secara apa ya? Ya seyogianya, saran gitu. Sebaiknya menikah jangan terlalu dekat-dekat secara kerabat. Paling dekat kerabat yang bisa dinikahi itu sepupu. Ya. Kenapa? Fa inna zaka yukhairu syahwat. Karena nanti itu bisa apa mengurangi syahwat. Gitu. Ya orang sepupu gitu kan. Kecilnya dan lain-lain pokoknya gitu ya. Nah itu dari arah perempuan. Nah selain daripada arah perempuan, laki-laki juga nih khususnya wali. Nah kita nih kayak Ustadz Reza nanti jadi wali. Ustadz Zul nanti jadi wali ya. Apalagi Ustadz Zul sudah perawan. Punya perawan. Dikit lagi ya kan. Ketat kata Ustadz Zul ketat katanya. Nah, di sini ya nanti perjodohannya nanti ya. Ajang perjodohannya nanti. Kalau Sadiqwan ya masih lama, sekira baru 4 tahun, mau 5 tahun bisa. Tapi harus sudah tahu ilmunya gitu kan, harus tahu ketat, harus bisa baca kitab, hafal Quran, tesnya, ya tester dulu, baca Ihya gitu, kosongan. Ya. Kudu Juman gitu ya, tanya jawab dulu amsilati, dasarnya enggak usah, wis. Minggir. Bisa ditanya dasar awas ya. Nah wali juga harus memperhatikan calon suami anaknya atau calon menantunya. Lihat kemuliaannya. Pertama jangan menikahkan ya anak perempuan ya, atau wali tersebut kepada orang yang jelek akhlaknya. Itu pertama, akhlaknya jelek. Lihat dari latar belakangnya. Bahkan khalqu atau rupanya gitu ya. Harus lihat juga rupanya. Selain akhlaknya juga rupanya dilihat. Lihat juga apakah agamanya kuat atau lemah ya. Supaya apa? Supaya nanti dia mampu untuk memberikan atau menepati hak-hak perempuan tersebut atau istrinya. Kalau bisa ya aukana atau kalau bisa jangan sampai menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki yang tidak sekufu. Tidak sekufu itu tidak sebanding ya, secara nasab. Atau bahkan dulu saya dibilangin. Ya, dulu dibilangin sama guru, ya sama Kiai Mustafa Kasrah ketika ngaji itu.
harus sekufu. Kalau kita punya ilmu, misal, kalau kita punya ilmu untuk dakwah, maka cari perempuan yang punya harta supaya bisa menopang dakwah. Gitu. Ada yang bilang begitu ya. Saling melengkapi, sekufu itu sebanding. Kalau kita nasabnya anak kiai, ya cari minimal ning anak kiai juga, karena sekufu. Ya, kalau kita punya harta, cari istri yang rada mendingan punya ilmu, gitu ya, punya akhlak, nanti dan lain-lain. Jadi sekufu itu ya sebanding, tidak jauh banget gitu ya, tidak jauh banget. Nah kalau di sini kinasabiha pada nasab. Kenapa? Karena ketika seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan orang zalim, dengan orang fasik itu ya meremehkan dosa-dosa kecil, orang fasik namanya. Au gitu ya. Atau apa tadi nih? Mubtadi'an, orang yang suka berbuat bid'ah. Nah, berbuat bid'ah di sini bukan apa? Bukan enggak tahlilan, bukan enggak celana, bukan. Ya. Artinya iya nanti ini kalau yang ngajinya bagian salafi dibahas panjang ini mubtadi'an ini. Ininya yang difokuskan ini. Makanya Bu Ibu ya gitu ya. Dan terutama justru ya mubtadi'an ini justru terutama adalah perkara akidah. Jangan menikahkan anak perempuan kita atau ya, kita sebagai walinya kepada orang-orang yang akidahnya tidak lurus, tidak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Jadi mubtadi'an di sini pertama ya adalah masalah akidah. Ya. Nah, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya yang kita tahu, yang sudah kita kaji dalam apa namanya? Dalam kitab kemarin kita mengaji akidah apa aja, Bang? Sanusia. Baru Sanusia doang? Oh ya Sanusia, ada di Tijan Ad-Durori ya. Ada di Siratul Mustaqim dan lain-lain. Nah, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sifat 20 dan lain-lain. Jadi boleh kalau misalnya hafal sifat 20, woi, apa itu sifat 20? Wes, minggir. Jadi nah ini mubtadi'an ini pertama adalah akidah. Ya. Kenapa harus begitu? Karena kalau masalah furu mah bisa dicari dalilnya. Kalau masalah furu nih, masih mubtadi'in ini orang-orang yang melampaui batas pertama terhadap akidah. Gitu. Atau jangan menikahkan dengan orang yang gampang mengkafirkan orang. Repot. Nah ini justru banyak orang yang nyari yang semanhaj, nggak semanhaj akhirnya berantem. Akhirnya cerai gara-gara nggak semanhaj. Wah ini kacau ini. Ini bahaya nih, nggak boleh kayak begitu. Ya. Tuh. Nah, au syaribal khamr. Dan tidak boleh juga menikahkan perempuan atau kita nanti sebagai walinya jangan menikahkan orang terhadap orang yang suka minum khamar, suka mabok ya, repot nanti. Kalau begitu nih ya, kalau dia menikahkan anak perempuannya dengan orang-orang yang tadi maka dia telah apa? Telah merusak, dia telah menyakiti agamanya sendiri. Atau dia telah menjurumuskan anak perempuannya ya. Atau dia apa namanya? Memberikan anak perempuannya untuk dimurkai sama Allah. Gitu. Karena salah pilih tadi. Kan kalau perawan mah gimana wali sebenarnya mah? Iya. Karena kalau perawan nih, ya gimana wali? Gitu, gimana wali, gimana ayahnya. Gitu. Maka diserahkan dulu kepada walinya. Tes gitu. Ya, dibilangin. Dek, kalau ada yang mau deketin deh apa adek gitu, suruh hadap bapak dulu. Mau ngapain Pak? Ya suruh ngadep aja dulu, ngopi bareng. Gitu. Harus begitu biar ngerti. Ya, diobrolin. Yang sudah besar anak perempuannya diobrolin. Sebenarnya emang gak ada anak perempuan ya? Oh dia mah lanang semua. Lanang semua dia mah. Aman dia mah. Dia mah datengin dia. Diobrolin baik-baik supaya dia enggak backstreet. Baik-baik. Bagaimana? Enggak saya mah enggak ada sendalnya saya di kamar mandi lagi. Jinjit aja. Nah, penting itu. Ya, bahkan ada seorang laki-laki nanya kepada Hasan di sini entah Hasan Al-Basri ya. Kata laki-laki tadi cerita kepada Hasan bahwa ada beberapa orang ya jamaatun artinya beberapa orang itu datang melamar anak saya. Lalu terhadap siapa ya anak saya harus saya nikahkan dari beberapa orang tadi. Yang mana yang harus saya pilih? Nah, kata Hasan jawabannya pilihlah orang yang takut kepada Allah. Sebab apa?
Sebab orang yang takut kepada Allah, jika ia mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakanmu. Jika dia tidak mencintai anak perempuanmu, maka dia tidak akan berbuat zalim terhadap anak perempuan. Nanti mah cinta sayangmu itu bisa hadir ketika setelah pernikahan. Tumbuh benih-benih itu malah lebih lebih enak, lebih baik tumbuhnya, gitu ya, lebih lancar dibanding diawali dengan pertemuan atau bahasa sekarang pacaran. Apa kan? Pegangan, udah pegangan, jadi kan udah ngerasa. Ya apalagi yang lebih jauh-jauh terus menikah itu ngapain? Ibarat sayur asem mah udah habis semua, dimakan, dicicipin habis. Tinggal apanya? Ya udah tahu rasanya gitu istilahnya. Nauzubillahimin dzalik. Maka jaga anak-anak perempuan kita. Ya, gitu Bang Sanggi. Wallahu a'lam. Berarti harus diadapkan ke walinya dulu ya. Iya, datang wali. Diajak ngobrol dulu. Ngobrol, ngopi ya. Kita